got some motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got three old thoughts, new block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from Group 3 and we will talking about or explain difference and inference. First of all, let me introduce ourselves. My name is Galang Arya Pangestu as moderator, and there is Ima Karimah, Ferry Awaludin, and Farah Aulia. So get start to the first material. The first material will explain by Farah Aulia. The time is yours. Okay, Galang, thank you for the times. Jadi di dalam kesempatan ini saya akan memberikan definisi terlebih dahulu mengenai apa itu reference dan inference sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai dua hal tersebut. Dalam bukunya, George Yule mendefinisikan bahwa reference itu as using linguistic form like referring expression to identify things, and inference as connecting prior knowledge to understand implied meanings beyond what is directly stated. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya mengenai reference sendiri itu merupakan we might best think of reference as an act in which as speaker or writer use linguistic form to enable a listener or reader to identify something. Jadi dalam pragmatik ini tuh referensi itu merupakan sebuah hubungan antara ekspresi bahasa yang dimana di dalam itu terdapat kata, frasa, dan juga kalimat dengan objek atau konsep di dunia yang nyata yang diwakilinya. Sementara itu, inferensi itu merupakan kesimpulan yang dibuat oleh pendengar atau pembaca berdasarkan apa yang mereka dengar atau mereka baca, yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam pembicara atau penulis. Nah, jadi di dalam referensi dan inferensi ini tuh kan kalau dalam berkomunikasi itu ada yang dinamakan speaker dan juga listener ya. Jadi pembaca dan pendengar. Jadi secara singkatnya itu referensi itu tuh merupakan mengacu pada seorang speaker atau pembicara untuk menyebutkan suatu hal kepada listener sehingga dalam listener tersebut itu muncul hal yang dapat diimajinasikan. Misalnya kayak gini deh, ada contoh kalimat Moon Hotel is on sale. Nah, jadi reference and inference ini tuh akan berjalan dengan baik ketika dua-duanya itu memiliki yang dinamakan dengan knowledge prior atau pengetahuan umum yang diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya kayak gini deh, Moon Hotel itu sebuah hotel ternama yang ada di Paris. Jadi ada pembicara, yaitu pembicara A dan pembicara B. Nah, pembicara A itu tuh bilang ke pembicara B kalau misalnya, wah, Moon Hotel is on sale. Nah, karena mereka sama-sama tahu, berarti mereka ngerti dong kayak, oh ternyata Moon Sale ini tuh lagi ada promo gitu, lagi ada diskon. Mereka tuh udah sama-sama tahu kalau Moon Hotel itu tuh hotel yang fancy atau yang mahal di Paris karena mereka sebelumnya pernah nginep. Jadi mereka sama-sama tahu. Nah, kalau misalnya itu disebutnya dengan berjalan dengan baik si inference-nya, si referensinya. Sedangkan kalau yang referensinya nggak berjalan dengan baik itu ketika salah satu pihak itu nggak tahu, misalnya pembicara A itu tahu Moon Hotel itu tuh sebuah hotel yang fancy di Paris, sedangkan pembicara B itu nggak tahu karena dia sebelumnya nggak pernah nginap. Nah, jadi ketika mereka ngomong, mereka nggak akan nyambung karena yang satu tahu, yang satu enggak. Jadi uh, prior knowledge si B-nya itu tuh nggak nggak nyambung gitu sama si A. Jadi mereka kalau ngomongin tentang Moon Hotel itu nggak akan nyambung atau nggak akan sinkron. Jadi bakal ada misunderstanding.
Nah, itu yang dimaksud dengan reference dan inference. Jadi, kalau mau berjalan dengan baik, kedua belah pihaknya itu harus tahu eh, satu hal yang dituju gitu. Kalau misalkan nggak ada salah satu yang nggak tahu, nah itu nggak akan berjalan dengan baik si konsep reference dan inference ini. Kemudian materi yang kedua yaitu referential and attributive uses. Di dalam bukunya George Yule menuliskan, in pragmatics, referential use of description refer to specific known entities, while attributive use describe a general property or category, regardless of whatever a specific diulang dari awal. In pragmatic, referential use of description refer to specific known entities, while attributive use describe a general property or category regardless of whether a specific entity exists that fits the description. Nah, jadi maksudnya itu dalam pragmatik, referensial dan atributif ini merupakan dua jenis penggunaan istilah yang memiliki arti berbeda. Referensial digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui atau spesifik, sedangkan kalau atributif ini tuh merujuk pada sesuatu yang belum diketahui. Contohnya gini, kalau misalkan dalam atributif tuh ada kalimat she wants to marry a man with development money. Jadi dia ingin menikah dengan seorang pria yang memiliki banyak uang. Nah, a man with development money-nya di sini tuh kan nggak jelas ya, maksudnya siapa. Intinya dia pengen menikah dengan orang yang laki-laki yang banyak uang, nggak spesifik siapanya. Sedangkan kalau misalkan di referensial itu dia lebih spesifik, misalnya um, uh, aku ingin membeli buku itu. Nah, buku itu tuh kan udah jelas gitu dan udah tahu gitu apa yang dituju, bukan buku yang lain, udah ada dan secara nyata si buku ini tuh yang mau kita beli gitu. Jadi secara singkatnya gini, kalau misalkan referensial itu tuh merujuk pada sesuatu yang lebih spesifik, sedangkan atributif uses itu merupakan hal yang lebih tidak spesifik atau lebih umum. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Okay, thank you for the explanation, Para Aulia. So the next material will explained by Ferry Awaludin. For Ferry Awaludin, this time is yours. Okay, thanks for the opportunity. Today, I will explain about the names and reference. Oke, teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa reference itu adalah suatu rujukan maksud dari sebuah ujaran atau kata yang dimana hal ini bertujuan untuk memahami kalimat atau ujaran tersebut dengan cara merujuk terhadap pada apa atau apa kalimat itu tertuju gitu. Oke, di sini kita lihat bahwa proses reference itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama ada intention to identify, terus ada recognition of intention. Perlu kita ketahui bahwa proses ini merupakan proses dari intention atau maksud kepada untuk mengidentifikasi sebuah kalimat atau sesuatu atau entitas. Kemudian ada recognition of intention, yaitu adalah proses sebuah pengenalan makna untuk mengidentifikasi suatu kalimat gitu, teman-teman. Lanjut. Share screen-nya. Nah. Oke, teman-teman, jadi ada intention to identify dan recognition of intention seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua ini, both are process to reference and identifying something or entities, but this process need not only work between one speaker and one listener. It appears to work in terms of convention. Jadi teman-teman,
bahwa proses yang kedua ini yaitu tidak hanya eh, eh, tidak hanya apa namanya merujuk kepada sesuatu makna yang diujarkan yang diujarkan itu memiliki rujukan dimaksud oleh speaker tersebut. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Ada example. Can I borrow your Shakespeare? Terus ada ujaran selanjutnya. Yeah, it's over there on the table. Teman-teman kita bisa lihat saya telah garis bawahi Shakespeare. Tapi namun di sini teman-teman kita lihat bahwa bukan terhadap makna sebenarnya atau orang. Tetapi Shakespeare di sini adalah merujuk kepada makna buku, teman-teman. Kita bisa lihat jawaban yang ada di ujaran selanjutnya yaitu it's. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa it's adalah merupakan proper noun dari it ya, teman-teman. Jadi it's itu benda, maka dari itu Shakespeare merupakan maknanya itu buku gitu, teman-teman. Nah, boleh dilanjut. Names to be conventionally and referentially to identify any such object. Jadi maksud dari kalimat ini adalah jadi penggunaan proper noun itu bisa merujuk kepada untuk mengidentifikasi sebuah objek gitu, teman-teman. Nah, jadi there appears to be a pragmatic connection between proper names and object that will be conventionally associated within a socio-culturally defined community with those names. Jadi teman-teman bahwa seperti yang kita telah ketahui bahwa penggunaan proper name ini kita bisa lihat di contoh Brazil. Kan Brazil itu kan seperti yang kita ketahui bahwa Brazil itu merupakan proper noun dari negara ya, negara Brazil dan Jepang. Namun di kalimat ini Brazil merupakan merujukan bukan hanya sekedar negara, tetapi Brazil wins World Cup berarti Brazil wins World Cup ini adalah maknanya itu merujuk kepada Brazil tim soccer tim ya, teman-teman. Maksudnya itu tim bolanya dari Brazil, tentang bukan tentang apa namanya, bentar, bukan tentang government atau itulah, teman-teman ya. Terus yang kedua ada Japan wins first round of trade talks. Nah, contoh yang kedua ini adalah Japan itu berarti merujuk kepada to be understood as a government, not a soccer team, gitu, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for the explanation. The next material will explain by Ima Karimah. Karimah, it's time, it's yours. Okay, thank you, moderator. The next material is the role of context. Now, what is context? Context refers to the surrounding linguistic elements, words, sentences, or paragraphs that provide context for understanding meaning. Jadi maksudnya konteks itu beda ya sama konteks. Konteks itu adalah unsur-unsur linguistik yang terdapat dalam konteks verbal yang lebih luas. Nah, contohnya yakni kata-kata, kalimat atau paragraf yang mengelilingi sebuah kata atau ungkapan. Konteks membantu dalam membangun makna dan memberi konteks yang diperlukan untuk memahami referensi dan inferensi. Nah, secara singkatnya, konteks itu elemen-elemen linguistik yang mengelilingi kata atau kalimat untuk membantu pembangunan makna. Nah, kalau konteks itu situasi latar belakang dari sebuah ungkapan. Nah, terus yang pertama itu ada context in reference. Context helps clarify ambiguous reference. Example, pronounce like it by providing context to identify the reference. Contohnya di sana ada John saw it.
yang mana artinya John melihatnya. Nah, sebentar. John melihatnya. Nah, nya di sini itu kalau kita nggak tahu nya itu apa, ternyata misal nih nya itu kucing. John melihat kucing gitu. Misal ada dua orang yang sedang berjalan kaki, lalu tiba-tiba ada satu orang yang eh, bilang nih, ah, John John melihatnya. Di sini contohnya John saw it atau artinya John melihatnya. Nah, it-nya di sini itu atau nya-nya di sini itu kalau kita nggak tahu konteksnya apa, eh, misal eh, nya-nya di sini itu kucing. Nah, eh, John melihat kucingnya itu hilang. Nah, jadi untuk tahu kita nya itu kucing, kita harus paham konteks atau konteksnya kan. Nah, terus selanjutnya itu ada yang ketiga, konteks dalam inference atau konteks in inference. Konteks aids in drawing inference, implied meanings or conclusions not explicitly stated. Nah, jadi maksudnya yang ketiga itu konteks dalam inference adalah proses di mana pendengar atau pembaca menarik kesimpulan atau makna yang tidak diungkapkan secara langsung dalam teks atau ucapan. Nah, konteks dalam inference ini memainkan peran penting dalam membentuk inferensi karena konteks yang ada membantu kita untuk membuat asumsi atau kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada dalam percakapan atau teks. Nah, contohnya di sini, she closed the window and went to sleep. Nah, artinya dia menutup jendela dan segera tidur. Nah, inferensinya itu berdasarkan konteks. Kita mungkin menginferensikan bahwa dia merasa nyaman atau ingin istirahat dan menutup jendela kamarnya gitu. Bisa mengindikasikan bahwa dia ingin menghindar dari gangguan luar. Nah, terus dalam hal ini konteks kalimat yang sebelumnya atau setelahnya memberikan petunjuk untuk membuat inferensi yang lebih tepat tentang perasaan atau niat orang yang dimaksud. Nah, lalu selanjutnya ada konteks role in pragmatics. Nah, dalam pragmatics, yang Bentar. keempat, Oh, nah. Bentar, guys. Yang ini benar. Yang ini bukan. Yang terakhir konteks role in pragmatics. Pertama, reduces ambiguity in reference. Yang kedua, helps in making accurate inference, facilitates understanding of implied meanings or implicatures in communication. Ya, jadi konteks role in pragmatics ini ada sama kayak hubungan antara konteks, reference, dan inference. Nah, contoh, jadi konteks ini menentukan referen yang tepat, mengurangi ambiguitas dan memberikan konteks pada kata atau ungkapan, lalu membuat inferensi yang lebih tepat, baik tentang makna tersirat, asumsi yang harus dibuat, maupun maksud pembicara yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Nah, jadi kesimpulannya, the role of konteks ini dalam pragmatik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemahaman kita terhadap reference dan inference. Dengan bantuan konteks ini, kita bisa menentukan siapa atau apa yang dimaksud dengan sebuah referensi dan memahami makna tersirat yang ada dalam komunikasi. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengurangi ambiguitas, menarik kesimpulan yang lebih tepat, dan memahami percakapan yang lebih baik. Thank you. I give it to moderator. Okay, thank you, Ima. The last material will explained by me dalam karya Panis itu. Okay, the first one, I will read the definition of anaphoric reference. Anaphoric reference happens when a word or
the word or express. Focus and refers to something said prior within the talk. This looking back component makes the difference. Perusers or audience members distinguish what is being alluded to without outside setting. Commonly, pronouns, things, expression, and demonstratives, e.g., it, he, that, are utilized for anaphoric reference. Nah, jadi anaphoric reference itu simpelnya kayak ada di ini kalimat looking back atau melihat ke belakang. Nah, jadi arti dari anaphoric reference ini tuh kalimat yang tidak ada maknanya sama sekali seperti itu. Jadi, nah tanpa konteks yang jelas si anaphoric reference itu. Jadi semua yang dijelaskan di anaphoric reference itu nanti semua kalimatnya itu tidak ada konteks yang jelas kenapa dan kenapa itu terjadi seperti itu. Oke, next. Sini langsung ke contoh. The first one is within the sentence. Michelle saw what happened recently. He was crushed by it. The pronouns he and it allude back to Michelle and what happened recently respectively. Nah, jadi di sini tuh Michelle melihat kejadian Michelle yang baru saja terjadi. Michelle itu kecelakaan ini. Jadi terpukul karena dia sangat terpukul karena kejadian yang kemarin, karena itu. Nah, si word he ini tuh merujuk kembali kepada kalimat Michelle saw what happened recently dan merujuk kembali kepada what happened recently respectively, seperti itu. Jadi di sini contohnya emang seperti yang tadi di awal dijelaskan, tidak ada konteks yang jelas seperti itu. Dia si Michelle ini nggak tahu, nggak jelas gitu. Dia terpukul karena apa dan kejadiannya apa seperti itu. Terus contoh lainnya itu the educator saw the occurrence, she detailed it quickly. Here, she alludes back to the instructor, and it alludes back to the occurrence. Nah, jadi artinya tuh guru itu melihat kejadian itu. Jadi si guru itu setelah melihat kejadian itu segera melaporkannya. Sama seperti sebelumnya, nggak tahu kejadiannya apa. Tiba-tiba di sini si guru itu melaporkan tanpa kejelasan konteks gitu. Kayak ngambang aja seperti itu. Tidak ada kejelasan yang emang mutlak gitu. Itu tuh si educator tuh lihat apa gitu. Dan kenapa tiba-tiba dilaporkan tanpa kejelasan seperti itu. Oke. Next. So here function and types. Jadi di anaphoric reference itu ada fungsi dan jenis-jenisnya. And the first one is the function in pragmatic anaphoric reference serve several pragmatics. Nah, jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada textual cohesion atau kohesi tekstual ya, seperti itu. They connect ideas within text, avoiding redundancy and enhancing readability. Nah, jadi di sini tuh di tekstual ini tuh lebih ke menghubungkan ide-ide dalam sebuah teks. Jadi menghindari dari redundansi pembaca seperti itu. Nah, yang kedua ada cognitive economy. By using shorter expression, e.g. pronouns, they reduce the effort required for language production and comprehension. Nah, jadi di ekonomi kognitif itu atau kognitif ekonomi menggunakan ekspresi kan yang tadi sebelumnya tidak menghubungkan ide-ide. Nah,
yang sekarang itu menggunakan ekspresi yang lebih pendek atau short gitu, lebih short expression. Nah, jadi dikurangi itu upaya buat yang nggak terlalu diperlukan gitu untuk dalam pemahaman si bahasa dalam anaphoric reference ini. The next is contextual clarity. They help maintain coherence by linking new information with previously established content. Nah, jadi di sini tuh udah jelas ya, clarity kontekstual, kejelasan dalam konteks gitu. Nah, jadi di sini tuh membantu ngejaga si kalimat dengan menghubungkan informasi baru dan konten yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum untuk si kejelasan konteks ini, jadi dibuatnya tuh berdasarkan yang sebelumnya sudah ada gitu. Jadi nggak tiba-tiba ada, jadi kayak ada referensinya sebelumnya, jadi jelas gitu. Yang dijelaskan hari ini tuh udah ada sebelumnya, jadi yang sekarang tuh lebih diperjelas lagi dan di konteksnya lebih diperkuat lagi seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada types of anaphoric reference atau jenis-jenisnya. Nah, jadi di sini yang pertama ada pronouns atau kata ganti. Jadi di sini tuh menyederhanakan referensi. Contohnya, John arrived late. He apologized. Jadi si John datang terlambat dan minta maaf seperti itu. Jadi simpelnya tuh kata gantinya tuh yang ini si John arrived, he apologized. Jadi langsung nggak bertele-tele. Jadi karena si John terlambat, jadi dia minta maaf seperti itu. Terus selanjutnya define it, nouns, phrase, atau frasa, kata benda. Provide more explicit details when clarity is needed. E.g. the letter finally arrived today. Nah, kalau di sini lebih di simple lagi, kayak the letter finally arrived today. Jadi surat itu sampai hari ini. Nah, yang terakhir itu ada zero of anaphora atau anaphora, nol sebenarnya. Implicit reference where no overt linguistic marker is used, relying on contextual inference. Nah, jadi di sini tuh menjelaskan implisit di mana tidak ada penanda linguistik terbuka yang digunakan dengan mengenakan kesimpulan kontekstual. Jadi enggak di sini tuh enggak terlalu mengenalkan konteks yang jelas. Jadi yang penting maknanya tersampaikan seperti itu. Terima kasih. So that's it from VR Group, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita akan menganalisis sebuah jurnal yang berkaitan dengan referensi dan inference yang berjudul Reference and Inference in Conversation Between a Buyer of Seller, yang ditulis oleh Dewa Ayu Devi Maharani Santika. Lalu ada Anak Agung Ayudian Andriani dari Fakultas Bahasa Asing Universitas Maharaswati di Denpasar. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam suatu komunikasi itu tuh ada yang dinamakan dengan komunikan dan juga dengan komunikator, atau dengan kata lainnya ada listener atau juga dengan hearer, pendengar dan pembicara, dimana komunikasi yang baik itu terjadi ketika dua-duanya itu saling mengerti, saling memahami apa yang diucapkan. Nah, jadi dalam jurnalnya itu ada passage yang saya ambil. Then, reference can be set the action of a person with the role as speaker or writer use the linguistic feature to make the other participant, hearer or reader recognize something. Itu yang dituliskan oleh Yuval pada tahun 1996. Nah, reference is related with the speaker purpose and belief, since there is no direct relation between the entities and word, and it will cause problem in understanding the meaning of a speaker. Meanwhile, inference can be set as the action of the hearer to construct the speaker meaning that he accepted from the speaker utterance. Jadi maksudnya di sini adalah referensi dapat dikenakan sebagai tindakan yang berperan mengutarakan sesuatu hal
menggunakan ciri-ciri linguistik yang untuk membuat partisipan di sini tuh yang dimaksud adalah hearer atau pendengar itu mengerti atau memiliki gambaran atau image yang jelas akan sesuatu hal. Nah, sedangkan jadi referensi ini tuh nggak berkaitan dengan tujuan dan keyakinan pembicara, karena di dalam itu tidak ada hubungan langsung atau keterkaitan langsung antara entitas dan kata-kata. Nah, sedangkan inferensi itu dapat dikenakan sebagai kesimpulan. Secara simpelnya, inferensi itu adalah sebuah kesimpulan dari tindakan pendengar untuk menafsirkan pembicara atau menafsirkan maksud dari pembicara yang diterimanya dari ucapan si pembicara itu. Jadi kalau misalkan referensi itu adalah pengutaraan makna, sedangkan inferensi itu merupakan pengambilan kesimpulan dari makna yang diutarakan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh teman saya mengenai contoh yang ada di jurnal ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan terhadap jurnal ini. Jadi dalam jurnal ini menganalisis bahwa inferensi langsung berarti itu kesimpulan diambil dari satu premis. Jadi dan kesimpulan yang dapat dibuat tidak boleh lebih luas dari apa yang ditarik oleh premis tersebut. Dan kemudian tuturan yang diambil sebagai data di sini adalah tuturan penjual dan pendengar hanya menanggapi dengan mengangguk, mengatakan tidak atau ekspresi oh. Nah, ini contohnya yang kita ambil dari jurnal ini dalam sebuah percakapan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di suatu tempat berbelanja. Yang pertama, penarikan kesimpulan atau inference dari percakapan ini ya. Inferensi mengacu pada penalaran atau kesimpulan ditarik oleh pendengar atau menerima pesan berdasarkan konteks atau informasi yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam kalimat. Kemudian inferensi atau kesimpulan dari kalimat ini, seller sedang menawarkan promo atau diskon kepada pembeli dengan cara mengajak pembeli untuk memanfaatkan tawaran tersebut. Nah, dengan kalimat yang diujarkan oleh penjual yaitu mau tebus murahnya Bu. Nah, penuturan ini menunjukkan bahwa pembeli mungkin belum tahu tentang promo tersebut dan penjual mencoba menarik perhatian mereka dengan mengajukan pertanyaan, teman-teman. Kemudian dengan adanya informasi tentang promo ini, yang 50.000 mendapatkan diskon 10.000 gitu. Pembeli diharapkan akan merasa tertarik untuk membeli lebih banyak agar memenuhi syarat promo tersebut. Kemudian dalam hal ini juga meskipun tidak ada pernyataan eksplisit tentang tujuan pembeli, penjual memberikan informasi yang mengarahkan pembeli untuk mengambil keuntungan dari promo tersebut. Nah, yang berimplikasi pada pengambilan keputusan pembelian. Mungkin cukup sekian dari pembahasan jurnal yang saya bawakan. Dilanjut pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Galang. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan referensi menurut jurnal. Jadi referensi dalam pragmatik itu berhubungan dengan apa atau siapa yang dirujuk oleh suatu kata atau frasa dalam kalimat tersebut. Nah, lalu dalam hal ini kita mengidentifikasi entitas yang dirujuk, bagaimana mereka digunakan dalam kalimat. Nah, lalu di sini mungkin ada contohnya seperti kalimat seller atau kata seller. Nah, kata seller ini merujuk pada penjual atau pihak yang menawarkan produk atau suatu promosi. Lalu ada kata bu. Kata bu adalah sapaan yang merujuk pada pembeli atau konsumen yang diajak berinteraksi oleh penjual. Kata bu di sini mengimplikasikan bahwa penjual sedang berbicara kepada seorang wanita yang kemungkinan besar itu seorang ibu-ibu atau pelanggan perempuan. Lalu ada contoh kalimat promo untuk belanja di atas 50.000. Nah, kalimat ini merujuk syarat atau ketentuan promo yang ditawarkan
yakni dengan minimal belanja dari lebih Rp50.000 seperti itu. Lalu ada contoh kalimat lain seperti produk ini atau produk-produk ini merujuk pada barang atau produk yang termasuk dalam kategori promo. Meskipun produk spesifikasinya itu tidak disebutkan secara langsung dalam kalimat ini, namun referensi ini mengarah pada produk yang mungkin dipajang atau dikenal oleh pembeli dalam konteks percakapan. Seperti itu contoh yang bisa saya jelaskan menurut jurnal. Terima kasih. Jadi, dalam analisis ini, kalimat tersebut berfungsi sebagai bentuk tawaran yang mengandung implisit tujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian, dan kata-kata yang digunakan merujuk pada entitas tertentu dalam konteks percakapan yang terbatas pada interaksi penjual dan pembeli. Secara keseluruhan, melalui inference, pembeli bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan diskon. Dan referensi memberi petunjuk siapa yang terlibat, yakni penjual dan pembeli, serta apa yang dibicarakan, yakni promo dan produk. I got so motherfucking design on right now.